Halo gengs, aku mau cerita sedikit pengalaman waktu berangkat dari Indonesia ke Jepang bulan Februari tahun 2022. Jadi aku berangkat dari Yogyakarta tanggal 12 Februari jam 14 13.45 dari Jogja ke Jakarta. Nah, setelah itu dari Jakarta itu eh, ke Jepangnya sekitar jam 21.45. Nah, jadi aku kan gunain pesawat Garuda gengs. Nah, jadi pesawat Garuda aku cari-cari tuh waktu di Jakartanya itu Garuda ternyata nggak ada. Terus aku tanya sama petugasnya, ternyata pesawat Garuda kerjasama sama JAL waktu itu. Nah, terus ini aku dikasih tiket pesawat JAL. Nah, setelah aku check in di itu JAL, nah dikasih kertas ini gengs. Nah, dikasih kertas ini nanti ngisi kuesioner sih, masuk aja di websitenya ini, masuk di websitenya. Nah, setelah masuk di websitenya nanti tinggal diisi aja kuesionernya. Nah, setelah ngisi kuesioner jangan lupa nanti setelah selesai di screenshot nanti buat bukti di Jepangnya, ditunjukkan ke petugasnya, nanti akan ditanyain. Nah, setelah itu kan berangkat nih dari Jakarta, terus dikasih kertas-kertas lah nanti di dalam ini, dalam pesawat. Tapi jangan lupa ya, sebelum berangkat dari ini Indonesia harus nyediain PCR. Nah, waktu itu aku di ini JIH, Jogja International Hospital. Nah, di situ PCR. Jadi berangkatnya waktu itu hari Sabtu, aku PCR-nya hari Kamis apa ya? Kamis. Jadi Kamis dapatnya hasilnya Jumat. Nah, aku pakai hari Sabtu. Nah, begitu ceritaku. Terus abis itu ini guys, di pesawat dikasih ini kan. Di sini data sampean. Terus abis itu tiket ini naik pesawatnya apa. Terus abis itu ini tujuannya. Tujuan di Jepang itu di mana? Nah, di situ tulis aja alamat tujuannya. Nah, setelah itu sampai di Narita. Waktu itu aku ke Narita. Di Narita itu sekitar jam setengah 7. Nah, setelah sampai di Narita itu antri guys. Jadi antri untuk PCR. Nah, antri waktu itu sih nggak banyak, kayaknya cuma 40-an orang dari kapasitas pesawat 100 orangan, itu cuma 40 penumpang. Nah, kan antri guys, terus mendapatkan antrian di situ langsung PCR. Nah, PCR-nya di Jepang itu kan cuma pakai ludah, jadi tinggal ngeludah aja, gitu, dimasukin di botol gitu, ntar ada garisnya paling segini lah, mudah. Nah, habis ngeludah itu nanti diarahin petugas untuk install aplikasi. Nah, diarahin install aplikasi My SOS. Nah, nanti diarahin lah, dibantu untuk ngisi ini aplikasinya itu, instalasinya. Nah, setelah itu juga nanti disetting guys, ini di Google Eliminasi. Jadi kita nggak bisa kemana-mana itu. Jadi track kita itu tercatat di Google Eliminasi itu. Rutenya kita kemana aja itu tercatat di situ. Nah, setelah itu antri ke berikutnya. Berikutnya waktu itu dapat antrian D22. Nah, di sini ngantri untuk hotelnya. Nah, di situ nanti dipanggil sesuai angka terakhir yang di ini, yang ditempelin di paspornya. Ya, waktu itu kan ini yang ditempelin di paspor, jadi angka terakhirnya 104. Nah, di situ nanti dipanggil pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris kok, tenang guys. Nah, setelah dipanggil guys, nanti kan sebelumnya dikasih kertas ini, terus isiannya ini juga di sini mau makan apa, ini makanannya, ini kan kalau aku
halal ini, jadi dicentang yang halal. Nah, ini dibantu petugas kok untuk ini merah ini mungkin karena ini Asia ini ya. Terus setelah itu guys, setelah ini kita mendapatkan ini. Nah, ini bukti ini karantina. Jadi ini mulai per tanggal 13 bulan 2 2022. Nah, setelah ini ditunjukkan ke imigrasi. Nah, setelah itu aku kan di imigrasi. Nah, ternyata dicek Yurio kadonya, kok datanya nggak ada. Nah, suruh mampir dulu ke imigrasinya guys. Jadi ceritanya itu waktu aku pulang Desember tahun 2021 sama hackingnya itu dataku dihapus guys. Jadi harus laporan dulu ke imigrasi itu. Nah, setelah laporan ke imigrasi beres, langsung ke ngambil bagasi. Nah, di ngambil bagasi juga ini, di sana nanti ada cewek ya, waktu itu tugasnya cewek, terus bawa anjing gitu. Nah, anjingnya itu lari guys, terus ke koper mengendus-endus itu, terus suruh dibongkar. Ya udah ngikut aja kan, dibongkar. Nah, ketika dibongkar itu ditemukan ini kaleng gini, terus dibaca-baca, itu kaleng gudeg guys, dari Jogja, makanan khas Jogja kan gudeg. Nah, di situ mengandung telur. Nah, itu karena mengandung telur itu nggak boleh katanya gitu sih. Terus dibuka lagi, terus ditemukan ini rokok, ini tabako kayaknya gitu. Terus ada 15 slop kan titipan guys, titipan 15 slop. Aku juga waduh, udah gimana ini kalau masalah tak kasih aja rokoknya, enggak ini biar nggak masalah kayak gitu. Tapi cuma diminta paspor aja, tapi mungkin dicatat sih guys, paspornya itu, nomor paspornya itu dicatat. Jadi terus dikasih surat kayak gini guys, bahwa yaitu surat permintaan kehati-hatian. Jadi next berikutnya itu kalau bawa itu mungkin kena denda atau apa inilah. Jadi ya agar lebih hati-hati aja untuk kedepannya gitu guys. Nah, setelah itu, setelah beres semuanya, barulah nunggu bisnya. Nah, setelah nunggu bisnya berapa lama waktu itu, kurang lebih 1 jam atau berapa ya. Nah, di Narita. Terus habis itu diantar pakai bis berkelompok. Waktu itu kayaknya cuma 23 orang atau berapa ya. Bisnya itu nggak sampai penuh, jadi diantar ke hotel. Nah, waktu itu dapat hotel apa di dekat Tokyo sih. Nah, di hotel itu selama 3 hari ya. Selama 3 hari itu fasilitasnya dikasih semua guys. Tapi jangan lupa guys, jadi ketika di hotel itu aku juga sempat dimarah-marahin itu. Jadi karena nggak tahu kan, karena harus laporan ternyata itu. Jadi kan saking capeknya itu, waktu pertama itu langsung tidur aku guys. Terus bangun-bangun itu ditelepon, dimarah-marahin. Ini kenapa nggak laporan kesehatan, ini gini gitu. Terus ternyata ya harus laporan. Nanti kan dikasih buku kayak gini guys di hotelnya, kasih buku kayak gini penjelasannya. Terus jangan lupa ini barcode ini, terus laporan di situ, nanti ikuti aja sesuai ini instruksinya. Nah, lebih baik ini datang itu langsung, ketika masuk hotelnya langsung barcode itu langsung isi itu guys. Jadi biar nggak kayak aku yang ditelepon terus dimarah-marahin itu. Nah, setelah itu hari berikutnya itu ini ya, setiap pagi itu aku telepon aja kan, langsung ada dikasih ini, ada dialnya 310 ini loh guys. Mana tuh guys, ini loh 310 314. Nah, ini bisa dilihat itu. Nah, itu di situ telepon ke operator bawah, langsung aja telepon, aku mau ini laporan kesehatan. Terus nanti ditanya kamu suhunya berapa. Nah, kan nanti dikasih alat buat ngukur suhu itu. Nah, tempelin aja, terus bilang aja berapa itu kayak gitu. Nah, setelah itu udah beres guys, ininya apa namanya, laporannya itu.
Terus nanti juga ini guys, ada video call. Jadi video call itu beda sama WhatsApp gitu. Video callnya itu cuma ting dari itu My SOS itu. Jadi cuma ini aja kayak ngerekam video gitu doang gitu selama berapa itu ya, 20 detik atau berapa itu kalau nggak salah 20 detik. Nah cuma dipasin gitu aja, ngerekam diri sendiri gitu loh. Nah terus selain itu juga ini apa, suruh check in, jadi nanti ada peringatannya kan, ada notifikasi nanti berapa menit lagi, sebentar lagi ada video call gitu, siap-siap aja. Terus sebentar lagi anda harus ini I am here, check in itu I am here kayak gitu. Cuma kayak gitu sih guys, itu selama 3 hari. Nah aku juga sempet ini apa namanya, kan alamat pertamaku tuh aku isi yang di ini data ini tujuan setelah dari hotel tuh mau kemana, aku isi di ini di Aichikeng. Tapi karena nggak ada yang jemput, karena yang jemput juga jauh, jadi aku rubahlah ke Chiba. Nah terus aku nanya ke operator yang bawah itu kalau mau ganti apa alamat kemana. Nah dikasihlah nomor nomor ini kontaknya, ini nomor telepon. Nah ini bisa ini, nah bisa didapatkan, telepon aja ke operator bawahnya itu guys kalau aku mau merubah alamat kayak gitu. Nah nanti dikasih nomor telepon. Nah setelah itu telepon sendiri pakai HP-nya sendiri, itu bebas pulsa kayaknya. Tapi kalau pakai ini telepon yang di hotelnya itu nggak bisa. Aku nyoba 2 kali kok nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Terus aku tanya bawah, oh itu harus pakai ini apa namanya, HP-nya sendiri gitu. Kebetulan aku kan punya nomor Jepang jadi tak telepon langsung begitu. Nah setelah 3 hari kan, hari terakhir itu ketika pagi itu ini PCR, jadi apa ngeludah lagi gitu kan, terus dikasih ke petugasnya. Nah setelah itu siangnya nanti ditelepon sama petugasnya itu ke kamarnya masing-masing, anda boleh pulang atau gimana lah, siapkan barang-barang anda langsung ke bawah kayak gitu guys. Terus ke bawah, terus habis itu nunggu bis. Nah habis itu langsung ke Narita lagi, begitu ceritanya guys. Nah setelah itu aku dijemput ini apa namanya, yang nitip rokok tadi ke Chiba guys. Nah setelah itu aku karantina di Chiba, tapi pakai, jangan lupa setelah dari hotel itu pakai mobil pribadi atau travel pribadi gitu guys. Jadi setelah itu kan aku ke Chiba. Nah karantina di Chiba selama 4 hari. Nah setelah 4 hari beres, nah itu baru aku cabut guys. Lalu aku cabut pakai umum nggak apa-apa setelah itu. Nah setelah itu pun jangan lupa nanti ketika selama 4 hari itu juga jangan keluar-keluar guys. Jadi kalau keluar jangan pakai handphone lah, jangan bawa handphonenya, taruh di apa tuh aja. Jadi nanti ada video call juga, ada I am here gitu, tapi ada notifikasinya pasti ada. Sehari kalau nggak salah 2 kali. Jadi sehari video callnya 2 kali, pagi sama sore. Terus I am here-nya juga pagi sama sore begitu. Nah setelah itu apa ya, ya itu usahakan kalau keluar jangan bawa HP. Nah oke, selesai 4 hari. Nah selesai 4 hari nanti ada notifikasi di hari berikutnya. Jadi 4 hari kan, terus hari kelimanya itu ada notifikasi bahwa terima kasih telah istilahnya berkontribusi mengikuti aturan itu di My SOS itu. Nah tapi di hari kelimanya itu udah pergi dari apartemen itu atau ini juga nggak apa-apa, jadi naik umum juga nggak apa-apa setelah hari keempatnya, jadi hari kelimanya kan udah selesai karantina. Jadi begitu guys ceritaku, terima kasih, semoga bermanfaat dan
Salam berbagi untuk semua.